kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SPF SD Negeri 1 81 Tanah Kongkong, Ibu Aswati SPD MM. Yang sama saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta diseminasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan pemaparan pemahaman budaya positif di sekolah, yang merupakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak bersama saya Andi Syarwati Syarif dan Pak Ahmad Saiful beserta Ibu Sukmawati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bulukumba. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua, Nabi yang menjadi contoh bagi umat Islam yang ada di muka bumi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala UPT SPF SD Negeri 181 Tanah Kongkong. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang saya hormati. Semangat pagi, selamat datang di SD 181 Tanah Kongkong. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Walaupun saat ini dalam suasana Bapak Ibu seharusnya istirahat weekend ya, karena hari Sabtu, tetapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat Ibu untuk datang di tempat ini untuk bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan kita, yaitu kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini insya Allah sebentar akan mengadakan pengimbasan atau diseminasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di tempat ini sebagai seorang pendidik yang tentunya saja akan sebentar sharing sebentar, kita akan mengadakan umpan balik. Jadi kita hadir semua di sini Bapak Ibu bukan untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi kita berkumpul di sini karena kita akan sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu dari komunitas guru agama, dari pengajar praktik yang pada hari ini tetap semangat mendampingi CGP-nya, baik itu di offline maupun di online, tetap memberikan semangat kepada calon guru penggerak yang nantinya insya Allah akan melakukan pemaparan di tempat ini
pemaparan atau diseminasi di tempat ini. Yang teristimewa adalah calon guru penggerak yang nantinya akan hilang C-nya menjadi guru penggerak. Insya Allah 6 bulan ke depan akan bersama-sama dengan kami di sekolah ini, kemudian bersama-sama dengan para pengajar praktik yang selalu hadir mendampingi, memberikan solusi, menuntun tugas-tugas baik secara online maupun tugas secara offline-nya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah sore dan sebentar ada 3 calon guru penggerak yang akan melakukan pengibasan budaya positif, pakai modul 1, ya modul 1-4 yang hari ini akan kita lihat bersama-sama. Mari kita memberikan semangat, mari kita memberikan aplaus supaya sebentar apa yang disampaikan itu bisa kita berbagi praktik baik. Kemudian yang belum sempat bergabung di pendidikan guru penggerak nanti akan tergerak juga untuk mendaftar. Iya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya selaku Kepala UPT SPF SD 181 Tanah Kongkong sangat mendukung kegiatan ini karena memang sudah diprogramkan dari bulan kemarin, tetapi alhamdulillah baru hari ini sempat karena banyaknya kegiatan yang sangat menyita, dan itu merupakan juga kegiatan sekolah yang sama pentingnya dengan kegiatan kita pada hari ini. Baik, saya persilahkan barangkali kepada teman kita, rekan kita yang sebentar lagi dari CDPI Sukmawati SPDI, ada Pak Ahmad Saiful SPD, ada Ibu Andi Sahra yang sudah berbagi dengan perannya masing-masing. Ada 6 ya, ada 6 alur yang sebentar akan disampaikan. Salah satunya adalah pembuatan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sebelumnya jika dalam kedatangan Bapak Ibu di sini, hadirnya Bapak Ibu di sini ada yang tidak berkenan, baik itu melalui ucapan maupun tingkah laku. Saya selaku kepala sekolah dari hati yang terdalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas dukungan yang luar biasa yang telah diberikan kepada kami. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan pemahaman budaya positif, yang dalam pembahasan ini kami membagi 2 topik yang dibawakan oleh Ibu Sukmawati SPDI, 2 topik dibawakan oleh Pak Ahmad Saiful SPD, dan 2 topik lagi yang akan saya bawakan saya sendiri. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita mulai dari Ibu Sukmawati SPDI untuk memaparkan materinya. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita sama-sama mengucap selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan syafaat untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan siang ini saya minta terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sempat hadir meluangkan waktunya untuk tugas saya di guru penggerak. Jadi aksi nyata modul 1.1 diseminasi pemahaman budaya positif. Jadi pada siang ini kita mau tersenyum dulu, ekspresi wajah. Iya.
supaya kita senang belajar. Yang pertama yang senyum, ketawa, ada yang marah, ada yang sedih. Ya itu yang ketawa Ibu ekspresi Ibu Hasih. Iya. Baik, supaya tidak tegang, saya juga tidak tegang. Mari kita tarik nafas, keluarkan nafas. Tarik lagi, lepas. Tarik lagi, dihembuskan lagi. Baik, karena kita sudah berbagi praktik baik, maka kita lanjut di next. Budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya adalah sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana kita. Jadi itu tadi budaya positif, pembiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Banyak sekali pembiasaan baik Bapak Ibu guru. Kita ada di budaya positif. Di sekolah ini sangat penting dalam mengaplikasikan nilai-nilai atau keyakinan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ya, pelajar Pancasila. Jadi keenam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Next. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Saya akan mencoba mengambil keyakinan kelas dan segitiga retributif. Jadi kami sudah berbagi tugas, berbagi praktik baik. Next. 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 Iya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi kita sebentar insya Allah akan menonton panduan bagaimana itu membuat kesepakatan kelas supaya bisa untuk acuan keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya akan mengatakan dulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Banyak sekali budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Baik, tujuannya apa? Kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas dengan melakukan pembiasaan positif di kelas. Kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri, pada peserta didik, dan pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kesepakatan kelas itu yang akan kita buat sebentar akan dijadikan dengan keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas bisa menjadi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kenapa kita perlu membuat kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja?
Padahal ada peraturan kelas, ada yang bisa menjawab? Kenapa perlu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, padahal sudah ada peraturan sekolah? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, tadi sesuai dengan pertanyaan dari Bu Sukma, kenapa mesti di kelas kita membuat kesepakatan kelas? Karena setahu saya kalau peraturan kelas itu guru yang buat. Akan tetapi kalau kesepakatan kelas artinya itu kita sepakat semua satu kelas. Berarti dengan adanya kesepakatan kelas ini berarti semua pribadi atau individu yang ada di dalam kelas itu harus mematuhi karena sudah sepakat. Jadi sebelum belajar kita sepakat bahwa ada kesepakatan kelas yang mesti kita patuhi sepanjang proses belajar mengajar. Contohnya, jika belajar ibu guru tidak boleh ribut pada saat guru menjelaskan di atas. Mungkin itu salah satu contoh kesepakatan kelas yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari teman kita itu Husniati. Baiklah, kita langsung saja. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita sama-sama menyaksikan video terkait membuat keyakinan kelas. Kolaboratif dan Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mau diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang.
Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngomong. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan? Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, itulah tadi kesepakatan kelas panduan untuk menyusun kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja praktik ya. Atau ada yang kurang dipahami dari pemaparan video tadi? Boleh ditanyakan. Kalau sudah jelas, kita langsung saja praktik. Jadi ada harapan bagaimana itu kita supaya kita membuat keyakinan kesepakatan kelas supaya bisa kita pilah menjadi keyakinan kelas. Jadi apa harapan tak, apa mau dibuat apa kelas tak, kita tulis di sini, baru minta tolong dibaca, lalu ditempel di kertas yang saya sudah sediakan. Ya baik, kita lanjut saja, sudah selesai ya.
enaknya. Baik, kita lanjut di segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, dan ada menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Di sini ada bersalah, itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini ketika ada anak-anak yang berbuat salah atau ada anak-anak yang terlambat ke sekolah, contohnya ini kita stabilkan dulu supaya ini anak tidak terlalu tegang. Jadi kita stabilkan dulu, setelah sebentar akan ibu tampilkan videonya. Kemudian ada validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga, keren, melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas. Baik Bapak Ibu, kesimpulan di sini, jika mewujudkan disiplin positif diperlukan kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya saya persilakan ke moderator. Terima kasih restitusi. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya bawakan, yaitu terkait dengan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat? Biar lebih semangat kita listening dulu ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Otak lebih rileks.
dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan dengan 10 tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk kanan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, berdiri sesuka hatimu. Tepuk tangan dengan 1 jari, tepuk tangan dengan 2 jari, tepuk tangan dengan 3 jari, tepuk tangan dengan 4 jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Sekali lagi, tepuk tangan dengan 10 tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk kaki kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, gerak-gerak jari tanganmu, putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Positif. Jadi budaya positif ini bukan hal baru yang kita dengar sekarang. Sudah pernah kita mendengar, bahkan mungkin kita sudah melakukan di sekolah. Tidak ada salahnya kita sharing kembali di sini terkait dengan pemahaman budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan budaya positif, sini ada pertanyaan pemantik, yaitu apakah Bapak Ibu setuju jika yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, yang kedua pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid, yang ketiga guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan murid, yang keempat guru berperan sebagai teman bagi murid. Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah kita setuju atau tidak? Kalau tidak, siapa yang bisa memberikan alasannya kenapa tidak? Saya setuju. Ya, yang setuju apa? Saya setuju. Silakan. Dan kita kan di sini sharing, bukan mencari siapa yang Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ya, saya setuju karena karakter anak itu berbeda-beda. Ada anak yang biasa dikasih hukuman baru dia bisa berubah. Ya, pernah saya lakukan karena sekarang ini kurikulum merdeka itu tidak boleh lagi menghukum anak-anak, apalagi membentak. Kalau dulu memang iya, saya pernah lakukan itu yang di atas. Tapi
sekarang tidak lagi, tapi yang saya alami bahwa ya. Tapi ini murid alhamdulillah sudah berubah dengan memberikan hukuman. Dia itu sangat nakal. Kalau Salim Budi tidak mempan, tapi nanti saya kasih hukuman yang mendidik, baru dia berubah. Dan sekarang alhamdulillah dia bisa berubah naik kelas 2. Terima kasih. Pertanyaan untuk Ibu Suharti yang telah memberikan pendapatnya bahwa mengatakan setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bapak Ibu guru yang lain bagaimana, setuju atau tidak? Tidak. Bisa disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah kesempatan yang kedua kalinya. Nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kalau menurut saya pribadi tidak. Karena itu kalau menurut saya itu akan menimbulkan apalagi namanya trauma atau psikologisnya anak tersebut akan terganggu, di mana akan berdampak ke depan. Bisa jadi anak tersebut mendapat, misalnya hari ini mendapat hukuman, besoknya dia tidak akan ke sekolah atau bahkan berhenti sekolah. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Ayo, makasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rusni terkait dengan nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Jadi di sini kita sharing bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid itu kalau menurut saya tidak dapat mendisiplinkan murid. Kenapa? Karena apabila kita memberikan hukuman kepada murid itu akan teringat terus. Atau ada mungkin yang kita karena namanya karakter anak itu berbeda-beda. Betul kan kita bilang Bu Sati bahwa berbeda-beda. Namun ketika kita ingin membentuk karakter anak, kalau kita menghukum itu mungkin akan sebaliknya yang kita dapatkan. Bukannya membentuk dengan karakter yang baik, tapi malah lebih dia mungkin akan jengkel dengan kita. Atau bahkan betul yang dibilang Ibu Siti tadi bahwa bahkan mungkin tidak ke sekolah karena takut ketemu dengan gurunya yang memberikan hukuman. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Ya baik, kita lanjut ke yang kedua. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Iya. Tidak? Selain Bu Husni? Ya silakan Pak Rasain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi, pemberian hadiah ini dapat meningkatkan prestasi murid. Kalau saya pribadi ini tidak, ya. Karena kenapa? Kalau menurut saya untuk meningkatkan prestasi murid ini bukan hanya mungkin dengan cara pemberian hadiah, artinya bisa dengan cara-cara lain, artinya dengan yang pertama menghargai hasil kerja peserta didik. Saya rasa itu lebih bisa meningkatkan prestasinya, dan ya itu saya barangkali menghargai hasil kerja dan prestasi murid, bukan berarti artian pemberian hadiah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sainur. Ada lagi tambahan dari Ibu Guru yang lain? Baik, jadi terkait dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Pemberian hadiah bisa, namun yang perlu kita ingat bahwa dengan memberikan hadiah kita khawatirkan itu pemberian hadiah itu hanya sifatnya sementara. Kenapa? Karena kita khawatirkan ketika kita memberikan hadiah kepada anak pasti dia akan teringat dan bukan motivasi belajar yang meningkat, tapi
karena keinginannya untuk mendapatkan hadiah dia belajar. Nah, berarti kalau begitu tidak ada kurang kesadaran untuk belajar, karena dia belajarnya karena hanya untuk mendapatkan hadiah. Saya kira demikian. Selanjutnya nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk permasalahan murid. Setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi setiap permasalahan murid. Setuju? Tidak. Apa alasannya? Mungkin bisa kembali memberikan pandangannya. Saya setuju, Bu. Paparnya sebentar, jadi tidaknya. Kalau saya di sini, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan murid yang ada. Kalau menurut saya tidak mesti, cocok. Kalau menurut saya tidak mesti guru harus memberikan solusi. Di sini kita memberikan anak-anak semacam coaching, mungkin melupi materi tadi. Iya, nanti akan dihadapi dengan ibu. Iya, ketiga restitusi. Iya, di mana kita artinya bertanya kepada murid hingga akhirnya dia sendiri yang akan menemukan solusinya sendiri. Jadi tidak mesti guru, Bu. Iya, seperti itu yang saya pahami. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Mulia. Setuju. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi itu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan murid. Kalau saya berbeda dengan Bu Uni tadi, dia tidak setuju. Menurut saya setuju karena sebagai guru, sebagai orang yang dituakan di sekolah harus mampu membimbing peserta didik kita ke arah yang lebih baik lagi. Jadi yaitu harus sebagai memberikan solusi terhadap apapun masalah yang ada pada didik kita. Terima kasih. Dari pasien. Ini kalau misalkan guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan didik. Kalau menurut saya, kalau permasalahannya murid ini konfliknya ada di sekolah, artinya permasalahannya di sekolah, berarti kita sebagai guru harus mampu memberikan solusi ketika murid ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Artinya otomatis sebagai guru tempat dia berbagi. Tetapi jika permasalahannya ada pada lingkungan keluarganya, barangkali tidak harus kita guru yang harus memberikan solusi, boleh jadi kepada orang tuanya atau keluarganya, barangkali seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Senior. Jadi kalau menurut saya juga saya setuju di sini dengan bahwa guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan murid. Di mana guru harus mampu memberikan bagaimana pemahaman tentang belajar murid itu di sekolah, sehingga dia mampu dia mampu memecahkan permasalahan sesuai dengan bantuan dari bapak atau ibu di sekolah. Nah, terkait dengan masalah ini sebentar ada segitiga diskusi yang dibahas oleh Pak. Baik, kita lanjut di pertanyaan keempat. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Tidak? Setuju atau tidak? Sebagai teman. Setuju. Setuju. Alasannya yang lain tak mungkin bisa memberikan pendapat. Kita lanjut, jadi setuju. Guru harus mampu guru sebagai teman bagi murid. Dia dengan tujuan guru dapat menggali potensi, kemudian mendorong serta menjembatani setiap pemenuhan kebutuhan murid. Baik, kita lanjut. Budaya positif yang kedua yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Sekarang ada kegiatan kepala tangan. Anda sebagai A
dan teman Anda sebagai B. Sobeklah secari kertas kecil dan bayangkan bahwa benda tersebut sangat berharga untuk Anda atau di kehidupan Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala tangan teman Anda atau B akan mencoba dengan segala cara dan sekuat tenaga dengan untuk meminta memberikan benda tersebut. Kita membayangkan seolah-olah kita punya benda berharga yang kita simpan di dalam genggam tangan. Kemudian teman kita ingin merebut atau ingin membuka kepala tangan kita, dia bisa saja dengan membujuk, menggelitik, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ibu akan membuka kepala tangan tersebut atau tetap menutup? Tidak membuka. Tidak. Terus yang lain? Menutup. Jadi ada dua jawaban yang bervariasi, bisa membuka dan bisa menutup. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira siapa yang memegang kontrol di sini? Ketika kita ingin membuka atau menutup, siapa yang memegang kontrol? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi diri kita sendirilah yang akan memegang kontrol ini, apakah kita membuka atau menutup sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Lanjut. Teori konten berdasarkan Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa makna miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, bujukan efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yaitu kita lihat stimulus respon, ada realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, stimulus respon orang lain bisa mengontrolnya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keenam, stimulus respon yang keenam yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir adalah stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah berpikir menang. Selanjutnya adalah disiplin positif. Terkait dengan disiplin positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif? Disiplin. Peraturan. Dia apa lagi? Tata tertib. Terima kasih Bu. Siapa lagi? Sekarang kita lihat apa sebenarnya makna disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Untuk menciptakan kemerdekaan atau dalam konteks dunia pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, yang mana disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri atau berasal dari internal. Kemudian yang kedua eksternal, artinya ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, kita bisa meminta bantuan orang lain. Dalam arti merdeka di sini adalah
manusia merdeka menurut Raja Dewantara adalah manusia yang memiliki kebebasan lahir dan batin dalam mengatur kehidupannya dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, kita lihat makna disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seringkali dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah saya akan membagikan sticky note. Disiplin positif yang ada di sekolah. Disiplin positif yang pertama adalah taat pada peraturan, yang kedua menghargai sesama teman. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Contoh nilai kebajikan berdasarkan dari dua institusi atau organisasi, yaitu kalau di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah Primaries Program. Ini adalah satu organisasi yang berada di Jenewa atau di Swiss, yang mengatakan bahwa kalau profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian untuk Primaries Program, sikap murid yang diharapkan di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingkaruan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan adalah peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Kemudian ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Dan ada rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Demikianlah pemaparan dari saya.
Untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad Saiful. Dengan hormat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu 10 menit insyaallah. Mudah-mudahan bisa. Sama-sama semua perasaan tak saya juga belum persoalan asal. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, meneruskan dari materi tadi, nilai-nilai kebajikan, bagaimana untuk mencapai nilai-nilai tersebut, berikut saya akan paparkan. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Dalam berperilaku kita dihadapkan oleh dua motivasi. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi setiap orang berperilaku itu ada dua dasarnya, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Yang motivasi dari luar itu, yang pertama kita berperilaku hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kadang kita berperilaku hanya untuk menghindari hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan yang kedua, kadang kita berperilaku hanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kita inginkan sebenarnya, terutama untuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu berperilaku dengan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yang motivasinya itu mereka berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada dua motivasi, yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Melanjutkan tadi yang pertama, tadi saya masih ingat tentang hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu sudah dibahas tadi di segitiga restitusi. Saya cuma ingin memberikan gambaran apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Saya masih ingat pertanyaan pertama tadi, apakah kita setuju hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak? Kalau saya masih ingat, kadang kita berkata, dulu saya begitu, lain dulu lain sekarang, lain dulu beda zaman. Sekarang zamannya berbeda dengan yang dulu. Makanya kenapa di sini Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi ini adalah sisi negatif dari hukuman. Bisa Bapak Ibu baca hukuman itu dari sisi negatifnya yaitu membuat hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ini adalah hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kira-kira Bapak Ibu sampai sekarang masih ada tidak yang melakukan hukuman? Masih ada atau tidak? Ada. Masih. Saya masih ingat kemarin waktu pelajaran rukun bersama Bapak fasilitator. Di sini budaya positif adalah pembelajaran yang apa istilahnya? Pembelajaran yang banyak apa istilahnya itu? Pengakuan dosa. Iya, pengakuan dosa kenapa? Karena ternyata kita masih sering melakukan hukuman. Iya, saya masih ingat itu apa yang kami lakukan. Ternyata betul, pada saat kami melakukan rukun kemarin, ternyata masih banyak teman-teman yang melakukan hukuman. Nah, di sini kita mulai berintrospeksi diri. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Ini konsekuensi tingkatan di atasnya hukuman. Ini sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan antara guru dan murid. Tapi murid merasa tetap tidak nyaman. Kenapa? Karena mungkin mereka masih masih ada sikap guru yang selalu memerintah murid. Yang kita harapkan sebenarnya adalah restitusi. Restitusi itu melibatkan peserta didik bagaimana mencari solusinya pada saat mereka melakukan kesalahan. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Oke Bapak Ibu, ada kasus di atas, mungkin bisa dibaca. Sebentar kesimpulannya, ini merupakan hukuman atau konsekuensi.
Silakan Bapak Ibu simak di atas kasus tersebut. IBI kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar pada buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Bulia bertanya, IBI gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh teman kelas tertawa melihat IBI yang gugup dan terkejut. Bulia pada saat itu membiarkan teman-teman IBI menertawakan IBI yang tergugup dan malu yang luar biasa, dan memanggil IBI untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Lia? Apakah kita setuju dengan tindakan Ibu Lia yang memberi hukuman? Tidak. Mengapa? Kira-kira ada yang bisa tidak memberi gambaran mengapa? Jika kita tidak setuju, mengapa? Karena masih memberikan masih memberikan hukuman. Menurut Anda tindakan yang dimulia terhadap IBI hukuman atau konsekuensi? Dengan sendirinya terjawab yang dilakukan Ibu Lia tadi adalah hukuman. Oke, lanjut. Ada Bapak Ibu mungkin bantu saya bisa menjawab ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira nomor 1 Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan 2 kali putaran karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin? Ayo mari kita lihat jawabannya sama-sama. Oke, yang pertama tadi hukuman, benar. Kedua hukuman, 3 konsekuensi, 4 konsekuensi, 5 hukuman, 6 hukuman, dan terakhir konsekuensi. Kenapa kira-kira konsekuensi? Karena ada aturan tertulis. Terima kasih, betul. Oke, next. Bapak Ibu, ini adalah materi yang lain, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Mohon maaf, ini saya anggap penting. Kenapa? Ini berkaitan dengan diri kita sendiri dan kaitannya dengan peserta didik kita. Kenapa? Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang seperti ini. Yang pertama, bertahan hidup. Setiap kita pasti ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan yang tak terasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Begitupun anak-anak kita di sekolah membutuhkan 5 dasar ini. Salah satu yang tidak terpenuhi, kira-kira pada saat anak-anak kita melakukan pelanggaran, berarti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Berarti kenapa saya anggap penting ini? Bagaimana caranya kita guru bisa memfasilitasi kelima kebutuhan dasar ini? Bapak Ibu, saya memiliki instrumen, mungkin akan saya bagikan sebentar. Bagaimana menilai kita dan bisa menilai anak-anak kita nantinya dan bisa dijadikan dasar assessment diagnosis non kognitif.
apa dasar kebutuhan anak-anak kita. Ini sebentar pada saat melakukan pelanggaran, kita kembali ke sini. Kira-kira yang mana dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga anak kita melakukan pelanggaran. Tapi Bapak Ibu mohon perhatian sebentar karena saya anggap penting. Kenapa? Yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa dijadikan dasar asesmen diagnostik untuk anak-anak kita. Ini hasil kolaborasi saya, bukan hasil kolaborasi sebenarnya, diberikan tadi sama Ibu Irma. Ini bisa dijadikan dasar kita melakukan asesmen diagnostik di sekolah untuk anak-anak kita. Setelah melakukan diagnostik asesmen, kita bisa tahu apa kebutuhan anak-anak kita yang tidak terpenuhi. Kita simpan nih, siapa tahu bisa mau pulang ke sekolah, baru pulang untuk dari sekolah. Sebenarnya ini saya mau isi langsung di sini, tapi masalah durasi, mohon maaf. Saya kasih gambaran nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10 itu kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau mau kita gunakan di sekolah bisa. Yang nomor 11 sampai nomor 20, kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya nomor 21 sampai nomor 30, kebutuhan akan kebebasan. Dan nomor 31 sampai 40, kebutuhan akan kesenangan. Jadi bagaimana model penilaiannya? Ada di bawah Ibu yang terakhir, yang kolom itu nomor 1 sampai 10. Cara menilainya seperti ini. Jika sebentar setelah melakukan asesmen ini, melihat di mana nilai paling tingginya. Kalau misalnya di nomor 1 sampai 10 paling tinggi, berarti anak-anak kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jika nomor 11 sampai 20 yang paling tinggi, berarti anak-anak kita membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Dan 21 sampai 30 berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dan nomor 31 sampai 40 kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan ini, tapi mau menjawab apa? Bapak Ibu, terkadang kita itu anak-anak terjadi sebuah kasus, terjadi pelanggaran, ada beberapa hal yang sebenarnya yang mendasari. Tapi saya jelaskan, ya sampai saya lupa, kenapa tidak ada tadi bertahan hidup? Dia tidak ada karena sebenarnya ini susah untuk diukur, karena semua manusia pasti ingin bertahan hidup. Ini susah untuk didiagnostik bagaimana sebenarnya, karena pasti sebenarnya ingin bertahan hidup, ingin memiliki makanan, ingin memiliki tempat tinggal. Makanya kenapa di sini dia tidak ada? Karena saya yakin kita semua ingin memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Makanya tidak dimasukkan di sini.
Oke, next. Saya Bapak Ibu kembali ke kasus satu. Sebentar kita sama-sama menelaah apa kira-kira kebutuhan dasarnya ya. Di sini Bu Eni salah seorang guru SD Merdeka sedang bingung menghadapi ulah salah seorang murid di kelas bernama Reski. Beberapa anak telah datang dan memelukkan Reski yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Eni, apa yang Anda lakukan? Dan yang pertanyaan pentingnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Reski melakukan hal tersebut? Dari kasus ini kita kembali tadi ke yang pertama. Kira-kira apa alasannya? Lapar. Menurut ibu lapar. Tapi jangan sampai ada alasan yang lain. Kira-kira cuma lapar. Kalau kita menganalisa kasus yang tadi, kira-kira cuma kebutuhan akan bertahan hidup, atau mungkin ada kebutuhan lain? Kurang kasih sayang, ataukah penguasaan, ataukah ingin kebebasan? Nah, coba kita analisis seperti ini. Alasan yang pertama, bisa jadi karena dia lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka dia melakukan kasus seperti itu tadi, merebut makanan. Tapi kira-kira cuma ini alasannya? Bisa jadi alasan kedua karena ingin kasih sayang. Karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Bisa jadi itu alasannya. Bisa jadi wali kelasnya menghubungi orang tuanya akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Apalagi anak-anak yang di kota seperti ini yang kekurangan kasih sayang. Bisa jadi. Tapi kira-kira cuma ini alasannya? Bisa jadi alasan ketiga. Karena ingin kekuasaan. Karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, Dani sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kira-kira cuma ini alasannya? Bisa jadi alasan keempat, karena ingin kebebasan. Merasa bosan, ibunya selalu membawa bekal yang sama setiap harinya dan mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, maka Dani sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Tapi kira-kira cuma itu? Bisa jadi alasan yang kelima, karena ingin kesenangan. Karena anak-anak kadang begitu, kan sengaja kasih marah-marah temannya, sengaja kasih kesal temannya, karena dia mungkin ekspresi temannya terlihat lucu, makanya dia butuh kesenangan. Itulah makanya tadi kita mengapa melakukan segitiga restitusi, memvalidasi yang pertama tadi memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi hubungannya dengan segitiga restitusi. Mungkin bisa dipaham sampai sini Bapak Ibu. Selanjutnya habis satu materi. Oke, ini yang terakhir, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yang satu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira di mana posisi kita? Di atas kan kelima di atas itu. Di mana kira posisi kita? Iya teman, karena guru TK teman. Tapi kalau guru SD kira-kira ada di posisi di mana? Ada di penghukum, atau kadang ada di penghukum, kadang di atas teman. Oke, masih berpindah-pindah. Tapi kira-kira kalau keinginan semua mau di mana? Mau di manajer. Kira-kira apa itu manajer? Ya, yang pertama penghukum, hukuman fisik maupun verbal, hanya cara guru yang berlaku.
Kadang kalimatnya seperti ini, patuhi aturan saya, aku awas. Saya juga seperti ini dulu. Saya seperti ini. Saya memegang peranan di sini di sekolah sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Ini dampaknya. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Malah ini yang lebih fatal daripada penghukum. Kenapa? Kadang suaranya lembut, tapi menyalahkan murid. Kenapa ini dampaknya lebih tinggi daripada penghukum? Karena membuat anak merasa bersalah. Kadang ini anak yang merasa tertekan mentalnya. Kemudian ada teman dan pemantau. Ini teman guru bersifat ramah, senang bersenda gurau, disenangi murid-muridnya. Tapi apa dampaknya? Dampaknya murid bergantung pada satu guru, dan membuat murid tidak bisa mandiri, selalu bergantung pada gurunya yang dianggap sebagai teman. Nah, dan ini pemantau ini ada bicaranya datar, menggunakan sanksi dan konsekuensi, mengandalkan catatan, identik dengan kalimat peraturannya apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi apa konsekuensinya dan dampaknya. Yang kita inginkan adalah posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Ini yang semua kita inginkan, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Teorinya gampang, prakteknya susah. Karena saya berusaha untuk praktekkan ini, tapi belum tidak bisa. Masih kadang ingin muncul itu keinginan untuk menghukum. Suaranya netral, tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan bermakna, dan membantu murid memecahkan masalah. Ada kaitannya lagi dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita melibatkan peserta didik untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan selalu mengaitkan dengan keyakinan kelas. Ini juga pentingnya tadi, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Selalu dikaitkan ke keyakinan dan segitiga restitusi itu. Apa dampaknya? Murid menjadi percaya diri dan bertanggung jawab. Tapi sedikit lagi. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana tadi ini? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya. Kira-kira posisi kontrol di mana ini? Apa? Di mana kira-kira? Penghukum. Oke, ada di penghukum. Kalau yang ini kira-kira di posisi kontrol di mana? Coba ditelah baik-baik. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini melibatkan peserta didik kira-kira? Melibatkan. Berarti posisi kontrol ini ada di manajer. Yang terakhir, kira-kira di posisi kontrol apa kayak? Kalau saya bilang di pemantau, kira-kira masuk? Masuk. Karena selalu mengaitkan dengan peraturan. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir terkait posisi kontrol, kita semua berharap kita berada di posisi manajer. Tapi membuat perubahan itu sangat susah. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan seperti itu. Saya berusaha melompat dari posisi penghukum ke posisi manajer, itu sangat susah. Itu pentingnya lah kita melakukan misalnya pembiasaan di sekolah. Tapi pembiasaan, begini, saya pernah membaca sebuah artikel, pembiasaan tanpa penyadaran itu kadang tidak sejalan. Kenapa? Kita melakukan pembiasaan di sekolah, anggaplah pembiasaan di rumah bersih. Kira-kira yakin anak-anak tak sampai di rumah membersihkan?
melakukan pembiasaan mengaji sebelum belajar. Kira-kira di rumahnya yakin dia mengaji? Berarti pembiasaan tanpa penyadaran tidak sejalan. Jadi kalau melakukan pembiasaan, lakukan penyadaran sama murid-murid, apa kira-kira gunanya mengaji? Jangan sampai dia mengaji di sekolah karena takut sama gurunya, sampai di rumahnya tidak seperti itu. Makanya sejalan pembiasaan dan penyadaran. Mungkin itu Bapak Ibu materi saya hari ini. Yang terakhir mungkin kita bisa melakukan refleksi. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan kita, mungkin ada satu orang yang bisa membuat refleksi dari kegiatan kita hari ini. Apa kira-kira yang Bapak Ibu bisa tangkap dari kegiatan diseminasi kami hari ini? Seperti ada yang bisa merefleksikan? Oke, buat yang boleh satu bisa merefleksi kegiatan kita hari ini. Apa yang bisa kita dapat hari ini? Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini saya dapat dari presentasi teman-teman. Alhamdulillah saya dapat mengetahui tentang posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui setiap karakter peserta didik kita, karena kita ketahui peserta didik kita itu mempunyai berbagai macam karakter. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai guru untuk mengetahui masing-masing karakter dari peserta didik kita. Sekian, itu saja refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih refleksinya buat Demuli. Sama masih ada? Cukup satu. Oke, Bapak Ibu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selanjutnya tadi dari pemaparan dari Pak Saiful, maka seluruh rangkaian kita juga telah selesai terkait dengan diskusi tentang budaya positif, yaitu paradigma stimulus, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga terkait dengan segitiga restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas. Saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif harus dibangun untuk memberikan motivasi internal melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan adanya kolaborasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Teringat juga dengan pendapat dari Steve Waterkopf yang menyatakan bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan care control, mengatakan bahwa jika kita ingin membuat suatu kemajuan, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka perbaikilah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita menilai orang lain, dan ubahlah kepada Anda. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan meluangkan waktu dan memberikan ruang untuk melakukan kegiatan ini, kepada Bapak dan Ibu pengajar praktik, begitu pula kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menutup acara ini dengan melafalkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan mulai. Penerapan surah Ar-Rum ada berapa? 5. Ada 5. Nah, ada 5 penerapan surah Ar-Rum. Pertama, apa itu? Menggunakan bahasa yang santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Kina? Terlambat datang, silakan. Kenapa kita terlambat datang? Sebentar, selesai mengajar guru di jam istirahat, silahkan temui ibu guru di ruangannya. Ya, silahkan dulu. Iya. Mati Kang. Assalamualaikum. Afif, kita tahu kenapa ibu panggil ke sini? Karena Afif selalu lambat datang ke sekolah. Artinya lambat datang ke sekolah itu Afif tidak mengikuti mata pelajaran di jam pertama agama ya. Nah Afif, kira-kira Afif melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar. Iya baik. Jadi Afif kira-kira apa solusinya ini Afif supaya datang tepat waktu? Tidak tidur tengah malam. Alasan yang lain? Oh, tidak sering main. Jadi setelah ini besok kira-kira Afif bisa berubah tidak? Insya Allah. Besok datang. Afif selalu tidur tengah malam, Afif selalu main game. Terlambat ya. Afif, kenapa ibu panggil ke sini Afif? Supaya Afif itu berubah. Afif selalu terlambat ke sekolah. Iya Afif, sudah berapa kali kita terlambat? Afif sendiri yang lihat Afif ya, tidak terlambat. Jadi sekian Afif. Afif mulai besok tidak perlu akan terlambat. Ya, silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih Afif. Lupa, kenapa kita tahu kenapa ibu guru panggil ke sini? Kenapa itu Lupa? Karena saya mengisi Andipati. Betul sekali. Tadi waktu jam istirahat, Andipati lari ke sini. Katanya Ulfa mengejek saya ibu guru. Kenapa itu Ulfa? Karena pada saat istirahat kemarin, Andipati mengejek nama orang tua saya jadi malu. Kalau begitu berarti benar laporan Andipati ya.
atau salah? Salah Bu. Oh, salah. Kenapa kok salah, Ulfa? Karena saya sudah membuat batin malu di depan semua orang. Oh, alhamdulillah. Itu artinya, Nak Ulfa, kamu sudah paham ya? Tidak apa-apa, Ulfa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Sukma. Dulu waktu SD juga Ibu Sukma pernah melakukan kesalahan yang sama. Tetapi yang penting, Nak Ulfa, adalah bagaimana caranya agar kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi, Nak, ya? Iya. Enggak boleh. Kira-kira Ulfa, apakah Ulfa yang dilakukan nanti itu yang seperti apa, Ulfa? Tidak berubah lagi, tidak mengejek lagi. Saya tidak akan mengajak lagi. Oh iya. Terima kasih ya Nak Ulfa ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi, Ulfa. Kalau boleh Ibu Sukma tahu kira-kira mengapa Ulfa melakukan itu, Nak? Karena saya bercanda. Saya hanya bercanda mengejek Fatin. Fatin serius. Oh, Fatin serius. Nah, kira-kira kalau memangnya membalas antipati itu memangnya melakukan memang antipati itu melakukan apa saja sama kamu, Nak? Dia mengejek nama orang tua saya. Saya jadi malu. Oh, malu. Berarti antipati mengejek kamu duluan. Oh, iya. Terus kamu memiliki niat yang baik untuk mempertahankan harga diri kamu dan juga nama baik orang tua kamu. Mungkin caranya saja yang kurang tepat ya, Nak, ya. Kira-kira kalau misalkan nanti ada kejadian seperti itu lagi, Nak, lebih baiknya bagaimana menurut kamu? Menghormati dan tidak akan membalas dendam kepada orang. Oh iya. Ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi, Nak. Kamu masih ingat tidak di kelas kita ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini bersama? Iya, apa itu, Nak? Kira-kira kalau dihubungkan dengan kejadian yang sudah kamu lakukan, perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini tidak? Oh iya. Iya. Nilai yang tidak sesuai itu apa yang mana? Tidak saling menghormati kawan. Tidak saling menghormati. Jangan sampai emosi anak Ulfa ya. Sekarang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menindaklanjuti kesalahan lain? Kita harus saling menghormati dan tidak akan saling menyalahkan. Baik. Saya akan membuat poster tentang saling menghormati. Oh, biar nanti teman-teman lain juga tahu ya contohnya ya. Nah, baiklah Nak Ulfa, Ibu rasa untuk diskusi kita hari ini cukup ya, Nak, ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasnya, Nak Ulfa ya. Terima kasih banyak ya. Balik ke kelas.